Buat bos-bos dan teman-teman, salam berkualitas. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pola atau pattern pola dasar atau t-shirt. Ya kan, untuk teman-teman yang berminat silakan dipelajari cara dasar ini. Ini saya membuat dengan sistem CAD komputer dan bisa juga dituangkan secara manual di karton ataupun di kertas. Pertama-tama kita harus tahu ukuran atau speknya, terutama di panjang dan lebar dada. Kita membuat pertama separuh badan depan dan panjang. Separuh badan depan, misalnya kita membuat pola itu lebarnya minta 48 di size S dan panjangnya 62 seperti ini. Setelah kita tahu panjang badan dan lebar badan, lalu kita membuat poin atau titik di lebar bahu. Semisal lebar bahu itu 42, berarti dibagi 2 karena kita membuat polanya itu setengah lebar badan depan atau setengah lebar badan belakang. Kita membuat titik poin di area sini, umpama lebar bahunya 42, berarti kita harus isi 21 karena lebar bahunya 42, kita isi 21. Lalu kita ke titik poin kedua ada di lebar leher atau nanti membuat kerung leher. Misal kerung leher 15 cm, kita berarti dibagi 2. Kita di sini isi 7,5 atau 7,5. Setelah di lebar bahu, kita berarti di turun leher depan. Turun leher depan saya membuat berarti sama 7,5-nya lebar bahu, 7,5 untuk turun leher depan. Lalu kita ke turun leher belakang, karena ini size kecil saya membuatnya 1,8 karena ini size kecil di t-shirt size kecil. Lalu kita membuat titik di kemiringan bahu atau shoulder slope. Saya membuat sini poinnya 3,8. Ini pakai sentimeter ya teman-teman, 3,8. Lalu kita lanjut ke lebar kerung lengan atas ya. Kalau saya bilang itu di armhole. Ini saya buat 19 cm. 19 cm. Lalu kita membuang poin-poin atau titik-titik yang tidak berguna atau yang akan tidak terpakai atau yang tidak terpakai. Kita memberes garis bantu dulu, buang titik-titik ini yang tidak terpakai atau di delete ya. Ini tidak terpakai, lalu kita bentuk yang poin tadi di bagian bahu. Kita dengan garis bantu seperti ini, bisa di zoom. Nah, lalu kita turunkan yang titik poin ini ke perempatan garis bantu. Nah, ke situ. Lalu yang ini, 2 poin ini tidak terpakai, kita buang aja atau delete seperti itu. Lalu kita membuat atau membentuk leher belakang terlebih dahulu. Kita bentuk leher belakang sesuai dengan keinginan kita bentuknya seperti apa, tapi karena saya terbiasa untuk quality ekspor atau biasa di brand-brand luar, saya sesuai dengan saya, dan itu juga terserah teman-teman semua yang membuatnya seperti apa. Lalu kita, karena ini kotak lancip, kita berubah dengan curve. Di sini ada kotak curve, lalu kita bentuk semanis mungkin atau sesemut mungkin buat teman-teman semuanya ya yang mau belajar membuat pola. Nah, ini buat bos-bos yang punya konveksi, tidak mau
membuat pola freelance ke orang lain, belajar yang basic-basic sendiri. Nah, seperti itu bentuknya untuk kerung leher belakang. Lalu kita membuat bentuk kerung lengan. Bentuk kerung lengan adalah separuh, kurang lebih separuh tadi. Kerung lengan kita tarik seperti ini, ya kan bos. Silahkan bisa coba di kertas ataupun yang punya program di rumah pakai program, ya kan, seperti itu. Untuk yang belakang ini saya pertama-tama membuat kerung lengan bagian belakang, ya kan, supaya nyaman dipakai seperti ini. Kurang lebih dari garis pundak lurus atas dari sini ke sini itu masuknya kurang lebih ini sekitar 1 cm atau 0,8 cm itu. Lalu kita bentuk sebagus mungkin, ya kan, supaya nyaman dipakai atau enak dipakai seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar pola untuk basic-basicnya terlebih dahulu ya. Ini part pertama saya membuat pola basic, ya kan. Setelah jadi ini untuk body belakang, untuk bentuk body leher kerung lengan belakang. Lalu sekarang saya memberitahu cara membuat untuk body depan. Kita kerung lengannya di sini tidak sama dengan kerung depan. Yang depan di area sini itu akan lebih masuk kurang lebih 1 cm karena body depan sama body belakang itu beda. Untuk belakang supaya nyaman dipakai, ya kan, dia akan lebih lebar. Yang depan itu sedikit lebih dalam, lebih kerung seperti ini teman-teman. Perhatikan, karena ini pola basic, saya tetap menggambarnya seperti basic. Untuk pengembangannya nanti di part-part berikutnya. Ini saya hanya memberi tutorial yang gampangnya saja untuk belajar dasar dulu. Ini untuk garis ini untuk garis leher di bagian depan, ya seperti itu. Ini untuk kerung lengan di bagian belakang. Sebenarnya ini nggak harus sama, ini lebih turun. Tapi karena ini saya memberi contoh cara membuatnya dulu, itu saya seperti ini dulu. Tarik garis ini kurang lebih tuh masuk dari garis kerung lengan belakang, lalu dibentuk sebagus mungkin atau sesemut mungkin, ya kan. Bentuknya jangan kotak, halus curve. Nah seperti ini harus lebih masuk karena ketiaknya yang depan itu harus lebih masuk seperti ini. Kurang lebih yang atas ini, patokan yang atas ini kurang lebih ini 1 cm masuk ke dalam bodi belakang. 1 cm atau 0,8 sudah cukup. Lalu kita membentuk kerung lengan bagian depan supaya nyaman dipakai. Nah, kita nggak sama bentuk kerung lengan depan dan belakangnya seperti ini. Nah, kita dibentuk sebagus mungkin, sesemut mungkin supaya nyaman dipakai. Nah, setelah jadi untuk kerung depan dan belakang sudah jadi seperti ini. Beda ya teman-teman ya. Bos-bos yang mau belajar silakan ikuti tutorial ini. Adapun nanti untuk pemakaian lebih nyaman atau lebih enak dipakai, nanti ada triknya lagi. Ini saya memperkenalkan hanya untuk belajar pola dasarnya aja. Sekarang saya membentuk leher depan, belakang udah jadi. Sekarang leher depan seperti ini. Nah, bentuknya kita harus setengah leher depan, sebagus mungkin, sesemut mungkin supaya dipakainya bagus, tampilannya dipakai bajunya atau kaosnya. Ini seperti ini buat para bos-bos, para teman-teman, silahkan dipelajari kalau yang mau bikin, ya kan, supaya bisa sendiri di rumah. Kalau yang pola-pola basic seperti ini tidak harus freelance. Begitu teman-teman. Ini sudah jadi untuk bodi depan dan belakang. Untuk garis ini untuk bagian belakang. Untuk garis ini untuk kerung lengan atau ketiak depan.
Untuk yang ini saya kasih tahu ini untuk leher belakang, yang ini untuk garis leher depan. Ini udah jadi untuk bodinya. Lalu kita membuat tangan. Tangan itu karena ini size kecil, t-shirt, mungkin tangannya tidak lurus dengan bahu. Karena nanti kalau lurus dengan bahu dipakainya kurang nyaman, bukan tidak bisa tapi kurang nyaman. Ini saya buat nanti panjang lengannya atau panjang tangannya itu kurang lebih 17 cm. Seperti ini teman-teman, saya membuatnya. Nah, kita sesuaikan. Tadi saya mau membuat lengannya itu sekitar kurang lebih 17 cm. Nah, seperti itu. Terus ini untuk lubang lengannya saya membuat 16 cm. 16 cm untuk lubang lengan. Kurang lebih 16 cm. Seperti ini teman-teman, silahkan dipelajari. Ini tetap di 17 plus minus 17 lah ya. Kalau mili itu masih bisa di. Nah, ini saya tangannya, lubang lengannya saya membuat 16 cm teman-teman, ini 16 cm. Lalu kita menyesuaikan antara poin atau isi belakang kurang lebih 21, depannya 21 setengah. Ya kan, belakang 21, depan 21 setengah. Berarti total itu 41 setengah. Nah, kita sesuaikan. Ini di total jadi satu, depan dan belakang di total jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini harus rata. Kurang lebih 21 setengah, berarti dibagi 41 setengah dibagi 2 berarti 20,75. Saya membuatnya nanti ini 21,75 teman-teman. Nah, seperti ini cara membuatnya, perhatikan. Ini saya hanya 21,75 berarti 21,7 lah ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi untuk bentuk lengannya. Nanti ini hanya cara basic aja, cara awalnya ya. Lebih gampangnya seperti ini. Nanti kalau misalnya pengen bagus, bisa diolah lagi. Ini saya hanya basic patternnya saja. Setelah jadi seperti ini, kita pecah yang body, yang tangannya dulu. Kita ambil yang tangannya dulu seperti ini, ya kan. Nah, udah jadi tangannya, kita ambil seperti ini. Kita luruskan untuk garisnya kita harus lurus, tangan harus lurus seperti ini. Nah, lalu kita luruskan bentuknya. Nah, seperti ini. Ini udah lurus, tinggal kita luruskan juga yang bagian lubang lengannya dengan yang atas. Jadi kita harus kotak persis ya. Harus kotak persis. Kita di sini tetap 16 ya kan, kurang lebih 16 seperti ini. Lalu kita buka jadi 2. Kita buka jadi 2 ya kan. Kalau di karton mungkin satu, gambarnya bisa dibolak-balik seperti ini. Jadi nanti bentuk tangannya kurang lebih seperti inilah. Nanti ini hanya tutorial saja cara membuat polanya. Adapun nanti kurang nyaman dipakai, kurang apa, kita nanti ke part-part berikutnya saya akan memberitahu caranya membuat pola yang nyaman dipakai ya teman-teman ya. Ini tadi kurang lebih 21,7. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar yang tidak dipakai di sini dibuang. Nah, atau di delete. Kita sekarang tinggal membuat atau memecah bagian depannya. Kita ambil garis seperti ini, yang depan semua. Nah, gitu deh. Kita ambil, keluarkan. Lalu setelah dipecah pola seperti ini, kita delete atau buang garis yang tidak terpakai, karena yang tadi itu depan sudah, sekarang buat yang belakang seperti ini teman-teman ya.
Nah, poin ini bisa. Nah, setelah itu kita mirror atau kita buka untuk pola depan atau pola belakang, dibuka seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah dibuka depan dan belakang, kita tahu udah jadi atau belum polanya untuk depan dan belakang. Nah, seperti itu untuk tutorial pertama teman-teman. Untuk cara membuat pola dasar kaos t-shirt, awalnya seperti itu, dan silakan dipelajari. Adapun nanti ingin bertanya, silakan komen-komen atau bertanya di TikTok saya ataupun di YouTube saya, silakan, ataupun di WA saya, silakan. Kalau untuk membuat pola yang lebih nyaman atau yang lebih gampang gitu, ini hanya tutorial saja, pola dasarnya seperti ini teman-teman ya. Lalu kita membuat leher saya membuatnya separuh seperti ini ya kan. Totalnya berapa untuk rib atau leher ya kan. Saya bikin tinggi lehernya 2 cm, berarti totalnya saya harus membuat 4 ya, karena nanti di sini saya tulis 4. Ini panjang lehernya totalnya 20. Kalau 20 berarti tidak, kalau pakai rib tidak semuanya full, harus dikurangi. Saya bikin di sini 18,5, karena kalau pakai rib nggak boleh doer, harus lebih pendek rib daripada kerung leher seperti itu. Jadi selisihnya 1,5 cm antara kerung leher belakang gabung kerung leher depan setengahnya ya kan. Terus tinggi lehernya nanti 4, saya dikurangi 1,5 cm atau dikurangi 2 cm, masih berani dibikin 18 lah, biar gampang dibikin 18 seperti itu. Nah, ini buat rib ataupun leher bahan atau rib. Kalau rib dikurangin 2 cm setengahnya, total kurangnya 4 cm teman-teman. Ini karena baru separoh, jadi saya sekarang di mirror atau dibuka gitu kan, seperti itu. Ini buat rib lehernya. Lalu karena ini pola finish, saya akan memberi kampuh ataupun jahitan ataupun namanya seam allowance. Seam allowance itu kalau untuk samping, kerung lengan, leher, itu gampangnya kita kasih, karena kaos gampangnya kita kasih 0,8 cm. 0,8 cm. Nah, semua depan dan belakang sama 0,8 cm, 0,8 cm. Nah, seperti itu. Terus leher juga sama 0,8 cm sudah cukup. 0,8 cm untuk leher. Tangan juga seperti itu. Ya, dari sini ke sini, nah, karena ini join ke body, ini 0,8 cm. Nah, untuk lipatan tangan bagusnya itu pakai 2 cm. 2 cm. Dan jangan lupa untuk bagian ujung depan atau ujung belakang itu dikasih lancip seperti ini. Nanti kalau dilipat itu jatuhnya sama, jangan lurus, harus dikasih lancip begini supaya nanti kalau dilipat jatuhnya ada di sini sama. Ini kan ya, itu cara memberi kampuh. Nah, untuk hemming bawah juga sama dengan tangan, yaitu 2 cm untuk kaos itu sedang, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar. Ini saya kasih 2 cm. Ini juga saya kasih 2 cm seperti ini. Ini 2. Nah, seperti itu cara membuat pola dasar t-shirt ataupun kaos ya teman-teman. Adapun nanti yang kurang jelas dan kurang bagus ataupun ada caranya kaos yang dipakai supaya bagus seperti apa,
Ada kaos juga yang dipakainya terlalu banyak kerutan. Kalau ini karena pola dasar saya kasih yang sederhana supaya bisa tahu caranya. Jangan lupa kerung lengan itu antara belakang dan depan itu harus beda seperti ini. Ini yang di bagian depan, ini bagian belakang, kurang lebih itu selisihnya itu 0,8 cm kurang lebih, atau sampai 1 cm boleh. Nah, ini bentuk kerung depan, kan kita ini udah lumayan cukup bagus, nanti dipakainya ini lumayan cukup nyaman. Seperti ini bentuknya. Ini kerung leher belakang, ini kerung leher depan, teman-teman ya, seperti itu. Ya kan, tadi di awal udah kasih cara turun depan berapa, turun leher belakang berapa. Ini sudah cukup bagus bentuknya buat teman-teman yang mau belajar. Silahkan ikuti tutorial ini, dan kita akan menyambung lagi di cara-cara membuat kaos polo gitu kan. Kaos polo ini kan t-shirt. Nanti untuk part-part berikutnya kita akan banyak memberikan tutorial pola membuat cara pola-pola. Ini cukup waktu kalau kita pakai program CAD komputer membuat t-shirt seperti ini hanya perlu waktu paling lama 25 menit sampai 30 menit sudah jadi polanya, teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Silakan yang lihat tutorial ini di YouTube, di like, komen, di subscribe juga jangan lupa teman-teman ya. Silakan yang mau komen atau mau bertanya, silakan di komen ataupun di TikTok kami. Silakan teman-teman. Terima kasih. Salam sukses dan salam berkualitas.